Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Sebelum kita belajar dan berdiskusi pelajaran kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui hingga pada saat ini. Berkat selalu kami terima oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah pelajaran yang kami boleh terima boleh menjadi berkat dan tuntunan bagi kami untuk lebih tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis, 20 Maret 2025 dengan judul Siapakah Sesamaku? Dalam catatan Injil Lukas, tepat setelah Yesus menyatakan dua perintah terbesar, yaitu kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama. Seorang ahli Taurat yang ingin membenarkan dirinya, maka orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lukas 10 ayat yang ke-29. Menanggapi hal ini, Yesus menceritakan perumpamaan di mana yang sangat mencengangkan tentang orang Samaria yang murah hati. Kita lihat perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 dan juga 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Apakah yang perikop ini katakan sehubungan dengan seruan para nabi tentang belas kasihan dan juga keadilan, serta jenis ketidakadilan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat terhadap orang lain sepanjang sejarah manusia? Yesus tidak hanya berbicara tentang keadilan, Dia datang untuk membawa keadilan itu.
Dia telah dan akan menjadi penggenapan dari panggilan nubuatan. Dan kerinduan akan keadilan, lihat Lukas 4 ayat yang ke-16 sampai 21, dalam terang Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dia adalah dambaan semua bangsa, khususnya mereka yang menyadari kebutuhan mereka akan kelepasan. Bertolak belakang dengan musuh yang menginginkan kekuasaan dan berupaya merebut tahta Allah, yang merendahkan dirinya dan menyamakan dirinya dengan mereka yang berada di bawah kuasa dosa. Ketidakadilan dan penindasan tanpa terpengaruh oleh dosa. Dan ia mengalahkan musuh dengan memberikan dirinya dalam kasih, demi menegakkan keadilan sebagai seorang yang maha adil dan yang membenarkan semua orang yang percaya. Bagaimanakah kita dapat mengaku menaruh perhatian terhadap hukum yang harus ditegakkan melalui kematian Kristus, jika kita tidak peduli terhadap apa yang Kristus sebut sebagai hal-hal yang terpenting dalam hukum? Mazmur 9 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 mengatakan, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Demikian pula Mazmur 146 ayat yang ke-7 dan yang ke-9 menambahkan, Tuhan menegakkan keadilan untuk orang yang diperas dan memberi roti kepada yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Dan Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang yang asing, anak yatim, janda ditegakkan kembali, dan tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Seberapakah jelas firman Allah tentang bagaimana kita harus berupaya melayani orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dan tersakiti? Apakah yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan juga pelayanan Yesus mengenai jangkauan mereka yang membutuhkan? Sekalipun kita tidak dapat melakukan perbuatan ajaib seperti yang Dia lakukan, bagaimanakah bantuan kita dapat dianggap cukup ajaib bagi banyak orang yang tersakiti? Biarlah melalui pelajaran ini mengingatkan kita untuk saling membantu dengan sama lain, untuk saling mengasihi dan menolong sesama orang-orang sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satukan hati. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan dan belajar pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah kami boleh dapat mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, agar orang-orang di sekitar kami boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk para pemirsa yang sudah menonton, mempelajari bersama-sama, berkat bagi mereka, pekerjaan, usaha tangan mereka boleh diberkati, agar boleh menjadi berkat sukacita yang mereka rasakan. Berkati para pemirsa yang dalam keadaan sehat atau dalam keadaan kurang sehat, biarlah Engkau memberkati mereka, agar mereka boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.